Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal kita untuk persiapan tryout yang akan kita adakan minggu depan. Kita akan lihat soal-soalnya satu persatu. Kita lihat dari soal kita yang pertama. Peluru dilontarkan dari ketinggian 8 meter dengan kecepatan awal 36 meter per second, sudut elevasinya 30 derajat sehingga lintasannya berbentuk parabola. Yang ditanya di dalam soalnya adalah jangkauan maksimum yang dapat dicapai oleh peluru. Nah, dari soal ini kita lihat bahwa materi kita adalah tentang gerak parabola. Gerak parabola ini kita bagi menjadi dua gerak. Yang pertama ada dia itu geraknya pada sumbu vertikal atau kita namakan dengan sumbu Y. Kemudian yang kedua ada pada sumbu horizontal atau sumbu X. Bedanya apa? Kalau pada sumbu vertikal geraknya ini dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan sumbu horizontal tidak. Karena sumbu vertikal dipengaruhi gravitasi, maka yang sumbu vertikal itu adalah geraknya termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan atau kecepatannya itu berubah secara beraturan. Sedangkan untuk yang sumbu horizontal, yaitu adalah gerak lurus beraturan, yaitu kecepatannya selalu bernilai tetap. Sehingga persamaannya kita buat untuk sumbu vertikal ada dua persamaan dasar. Yang pertama adalah komponen kecepatan pada sumbu vertikal, itu sama dengan komponen kecepatan awalnya dikurang dengan percepatan gravitasi kali waktu. Lalu yang kedua adalah persamaan untuk ketinggian, di mana ketinggiannya itu sama dengan ketinggian awal dilemparkannya dari ketinggian berapa, tambah komponen kecepatan awal kita kali dengan T minus setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk sumbu horizontal persamaannya itu cuma ada satu, bahwa jarak tempuhnya itu sama dengan nilai daripada komponen kecepatan awalnya, kita kali komponen kecepatan awal pada sumbu X-nya, kita kali dengan nilai daripada waktunya, gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita lihat ada nilai daripada komponen kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau nilainya belum diketahui di dalam soal, maka komponen kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y nanti akan kita cari dengan mempergunakan persamaan trigonometri. Yaitu untuk sumbu Y-nya adalah V0 sin alfa, untuk sumbu X-nya adalah V0 cos alfa. Nah, yang berikutnya di dalam hal ini yang mungkin ditanya di dalam soal adalah kondisi ketika bendanya ini mencapai tinggi maksimum, dan yang kedua, kondisi ketika dia itu mencapai titik terjauh, gitu ya, atau jarak horizontal terjauh. Nah, kalau ditanya di dalam soal kondisi ketika mencapai tinggi maksimum, syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa besarnya kecepatan pada sumbu vertikal itu harus sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, berarti kita dapatkan persamaannya 0 sama dengan komponen kecepatan awalnya pada sumbu vertikal minus G kali T. Kita pindah ruas, maka kita dapatlah waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya sama dengan nilai V0 kita bagi dengan nilai daripada percepatan gravitasi. Ya. Nah, kalau sudah dapat waktunya, nih, jadi kalau sudah kita dapatkan waktu untuk mencapai nilai daripada tinggi maksimum, maka waktu ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan ketinggian, sehingga akan kita peroleh persamaan ketinggian. Nih, kita masukkan kemari, gitu ya. Kalau ini kita masukkan ke persamaan ketinggian, akan kita dapat persamaannya menjadi Y sama dengan nilai tinggi awalnya berapa, kita tambah dengan komponen kecepatan awal pada sumbu Y kali waktu. Berarti kali V0 per G dikurang dengan setengah G kali V0 kuadrat per G kuadrat. G-nya habis 1, samakan penyebut, lalu kita kurangkan, maka akan kita dapat nanti sisanya adalah V0 pada sumbu Y kuadrat, kita bagi dengan 2G. Inilah nanti kalau yang ditanya tinggi maksimum. Lalu gimana kalau ditanya titik terjauh? Kalau pertanyaannya adalah titik terjauh, di dalam hal ini bisa kita lihat bahwa syarat untuk mencapai titik terjauh adalah
titik terjauh akan terjadi ketika benda itu sudah menyentuh tanah. Menyentuh tanah itu artinya tingginya dari tanah berarti sama dengan 0. Atau kita buat Y-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan Y yang di sini, maka akan kita buat Y itu tadi persamaannya Y0 plus P0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Maka kita buat 0 sama dengan Y0 plus P0 Y kali T minus setengah GT kuadrat. Nah, persamaan ini nanti kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, kita dapatkanlah nanti di sini 2 waktu. Biasanya, waktu yang kita dapatkan itu adalah 1 plus 1 minus. Gitu ya. Biasanya 1 plus 1 minus. Nah, kalau kita dapatkan dia itu 1 plus 1 minus, maka yang kita pakai itu adalah waktunya yang plus. Jadi nanti kita ambil waktu yang plus itu berapa hasilnya, itu yang kita pakai. Karena waktu itu tidak boleh bertanda minus ya. Nah, contoh kita lihat dulu di soal kita ini. Kalau kita perhatikan di dalam soal kita, di sini tadi sudah diketahui kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya itu kita dapat di sini adalah 36 meter ya. Meter per second. Ini kita bagi menjadi 2 bagian. Satu kita buat komponen kecepatan awalnya untuk sumbu X. Lalu yang kedua komponen kecepatan awalnya untuk sumbu Y ya. Untuk sumbu X tadi V0 cos alpha. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 kita kali dengan 36, maka ini akan kita dapatkan menjadi 18 akar 3 meter per second. Pada sumbu Y, tadi adalah V0 sin alpha. Sin 30 adalah setengah, kita kali V0-nya 36, sehingga hasilnya menjadi 18 meter per second. Nah, karena ini sudah ketemu, yang ditanya adalah jangkauan maksimum atau jarak horizontal terjauhnya, gitu ya. Kalau ditanya jarak horizontal maksimumnya, untuk mencarinya ini kita kembali ke syarat tadi mencapai titik terjauh, yaitu nilai daripada Y-nya tadi harus sama dengan 0. Nah, kita buat Y-nya tadi sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita buatkan dia di sini bahwa nilai daripada Y-nya itu sama dengan 0, maka tinggal kita masuk ke persamaan Y, yaitu Y0 ditambah V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Nih, kita masukkan angkanya ya. Di dalam hal ini kita sudah tahu tinggi awalnya itu dilempar dari ketinggian 8 meter. Kita tambah dengan komponen kecepatan awal pada sumbu Y 18. Ini kita kali T min setengah GT kuadrat. G-nya itu 10, kita kali dengan setengah. Berarti ini menjadi min 5 dikali dengan T kuadrat sama dengan 0. Ya. Ruas kiri dan ruas kanan ini kita kali minus biar lebih gampang ya. Ruas kiri, ruas kanan kita kali dengan minus 1. Sehingga bisa kita dapatkan hasilnya ini menjadi 5T kuadrat minus 18T minus 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka ini kalau kita faktorkan, bisa kita bagi menjadi 5T dan T. Kemudian 8-nya ini berarti kita bagi menjadi, di sini kita buat minus 4, di sini kita buat plus 2. Nah, dari sini ketemulah waktunya. Yang pertama ini kalau kita selesaikan, ini kan ketemunya minus 2/5 ya. Lalu yang ini kita temukan waktunya adalah 4. Nah, yang kita pakai yang ini, yang 4 second, yang harganya positif. Nah, kalau sudah dapat waktunya, karena pertanyaannya bukan waktu, tetapi nilai X maksimumnya, tinggal masukkan aja ke persamaan X. Masukkan ke persamaan X, yaitu nilai daripada V0X-nya berapa, kali dengan T-nya. V0X-nya sudah tahu 18 akar 3, kali dengan waktunya mencapai jarak terjauh itu tadi adalah 4 second, maka kalau ini kita kalikan, hasilnya adalah 72 akar 3 meter. Demikian ya. Itu untuk soal kita yang pertama. Yang berikutnya, kita lihat soal yang nomor berikutnya, yaitu nomor 12 kalau di soal kita ya. Kalau di soal kita ini nomor 12, materinya ini adalah tentang, nih pertanyaannya adalah tentang percepatan sentripetal. Kalau ditanya percepatan sentripetal apa persamaannya yuk? Nah, kalau kita berbicara tentang nilai daripada percepatan sentripetal, rumus dasarnya itu cuma satu sebenarnya ya. Apa itu? Bahwa percepatan sentripetal itu sama dengan
nilai daripada kecepatan sudut dikuadratkan kita kali dengan nilai daripada radiusnya ya. Nah, di dalam soal kan nggak ada bicara kecepatan sudut. Berarti ini harus kita jabarkan. Kita jabarkan kemana? Nah, kita ingat kembali bahwa kecepatan sudut itu sama dengan 2pi kali frekuensi, atau kalau dalam soal berbicara perioda, maka ini kita buat menjadi 2pi per T. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan kita, akan kita dapat percepatan sentripetal menjadi sama dengan, kuadratkan ya. 2 dikuadratkan jadi 4, kemudian ini jadi pi kuadrat, kita bagi dengan nilai daripada T kuadrat, kita kali dengan R. Nah, tinggal bandingkan. Maka kita buat percepatan sentripetal A berbanding dengan percepatan sentripetal B, ini menjadi sama dengan 4pi kuadratnya kita habisin ya. Kita bandingkan atas bawah. Maka kalau kita bandingkan A dengan B, ini langsung kita buat ukur percepatan sentripetalnya sebanding dengan R. Karena sebanding, maka ini bisa kita buat menjadi RA per RB. Berbanding terbalik dengan perioda, maka kita balik. Berarti jadi TB per TA kuadrat ya. Nah, tinggal masukin aja angkanya. RA-nya diketahui di dalam soal adalah R. RB-nya 4R. Kemudian kita kali dengan TB. Di soalnya sudah disebut periode partikel B, 2 kali periode partikel A ya. Berarti ini menjadi 2 kali TA, kita bagi dengan nilai TA, ini kita kuadratkan. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan, kita dapatkan TA dengan TA-nya habis, R dengan R-nya habis, 2 dikuadratkan itu 4, berarti 4 per 4 itu adalah 1. Atau kalau dalam perbandingan, itu adalah 1 banding 1. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, yang selanjutnya kita lihat nomor 13. Ini adalah materinya tentang kesetimbangan. Karena materinya tentang kesetimbangan, maka yang pertama kita lihat adalah kita gambar dulu gaya yang bekerja. Apa gaya yang bekerja di sini? Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu ada 2. Yang pertama ada gaya berat dari plat yang digantung ini, yang nilainya kita belum tahu. Kita misalkan dia besarnya adalah W. Lalu yang kedua adalah ada berat daripada batangnya. Nah, karena batangnya diketahui masanya 10 kilo, maka kita buat beratnya itu adalah M kali G, 10 kali 10 berarti 100 ya. Lalu yang berikutnya, gaya yang bekerja apa lagi? Nah, ini kita lihat ada tali, berarti ada tegangan tali. Tegangan talinya sudah digambarkan di soal, maksimumnya 500. Lalu yang berikutnya, kita lihat lagi di sini ya, perhatikan bahwa batang ini ditumpukan pada engsel di sini. Maka supaya nggak jatuh, berarti harus ada gaya yang bekerja pada engsel ini. Gaya apa itu? Yang pertama adalah ada gaya dia itu pada horizontal, supaya engselnya, batangnya nggak kedorong ke kiri. Maka gayanya harus ada gaya yang diberikan engsel, nahan dia ke kanan. Lalu yang kedua, ada gaya yang diberikan engsel ke atas supaya batangnya itu nggak jatuh ke bawah, gitu ya. Nah, sesudah kita buat seperti ini, lalu kita ingat bahwa di dalam kesetimbangan, persamaan yang kita pergunakan itu cuma ada 2, yaitu ada setimbang rotasi yang kita pakai dengan persamaan sigma torsi sama dengan 0. Yang kedua adalah ada persamaan yang kita pakai setimbang translasi, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat satu persatu nih. Sigma torsi sama dengan 0. Kalau kita lihat sigma torsi sama dengan 0, kita harus paham dulu apa itu yang dinamakan dengan torsi. Kembali lagi kita ke materi kelas 11 ya. Kalau kita berbicara tentang torsi, itu artinya adalah perkalian antara jarak gaya dari poros dengan besarnya gaya yang bekerja. Di mana ini kita kalikan dengan catatan bahwa nilai R harus sudah tegak lurus terhadap F. Nah, kalau belum tegak lurus gimana? Kalau belum tegak lurus terhadap nilai daripada F-nya, maka kita buat dulu menjadi tegak lurus. Caranya? Ya bisa banyak cara ya, bisa dengan proyeksi, yaitu pakai sin dan cos, gitu ya. Nah, lalu yang kedua yang perlu kita lihat di dalam torsi adalah, torsi itu kan vektor.
Karena dia vektor, maka di dalam hal ini kita buat nilainya ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinannya nanti kita dapatkan nilainya bertanda positif. Kemungkinan bisa bertanda negatif. Lalu pertanyaan kapan positif, kapan negatif. Karena sigma torsinya sama dengan 0, terserah. Kita buat yang mana positif, yang mana negatif. Itu nggak mempengaruhi hasil. Dengan catatan, dalam membuat positif dan negatifnya itu, kita harus secara konsisten. Ya, nggak boleh ganti-gantian di dalam satu soal. Gitu. Misal, contoh kita buat ya. Katakanlah kita buat positif itu adalah searah dengan putaran daripada jarum jam. Maka kita buat yang negatif adalah berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, itu harus kita pakai konsisten dalam satu soal. Nah, yang berikutnya untuk sigma F sama dengan 0, ini juga nanti kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kita buat aja ini menjadi gaya-gayanya itu kita buat menjadi pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal, gitu ya. Nah, gaya yang pada sumbu horizontal itu kita buat 0, pada sumbu vertikal kita buat juga 0, karena ini juga vektor, maka kita buat arahnya nanti untuk horizontal berarti kanan positif, kiri negatif. Untuk vertikal kita buat atas dia positif, kemudian bawah dia negatif, gitu ya. Nah, contoh di dalam soal ini, kira-kira kalau untuk soal ini, yang mana yang kita pakai dari sini? Nah, biar lebih gampang mengerjakan soalnya ini, ya kita pakai yaitu rumus yang pertama ya, sigma torsi sama dengan 0. Nah, dengan catatan, ketika kita menggunakan ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tentukan terlebih dahulu letak daripada porosnya. Nah, kira-kira di mana sih letak porosnya? Sebenarnya letak poros di dalam kesetimbangan suka hati, dimanapun kita buat boleh. Tetapi, di dalam meletakkan porosnya, usahakan letak poros itu tidak mempersulit pekerjaanmu, atau dengan kata lain, ketika kamu tentukan letak porosnya itu, maka pekerjaan yang kamu buat itu menjadi semakin gampang. Gitu ya, jangan mempersulit diri sendiri. Contohnya misalnya di sini. Kalau kita buat seperti ini gaya-gayanya, maka di mana porosnya kita buat supaya lebih gampang? Nah, supaya lebih gampang, kita buatlah porosnya itu di engsel ini. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita buat di engsel ini, maka akan dua gaya yang tidak diketahui nilainya langsung hilang. Apa itu? Fx dan Fy. Karena Fx dan Fy ini nempel di porosnya, maka ini tidak menghasilkan torsi. Berarti ini langsung hilang. Dan memang nilainya tidak diketahui, jadi kita tidak perlukan, gitu ya. Nah, setelah kita buat itu porosnya, lalu langkah yang berikutnya adalah maka kita melihat jarak, ya. Kita mengukur jarak. Jarak apa? Jarak daripada poros terhadap gaya, tapi jaraknya harus tegak lurus. Misalnya nih, yang 100 Newton dan W itu kan berimpit sama-sama ke bawah ya. Maka jaraknya ke poros yang tegak lurus yang mana? Nah, jaraknya ke poros yang tegak lurus, karena berat itu vertikal, maka kita tarik garis dari porosnya ini horizontal ke gaya ini. Nah, setelah kita tarik garis horizontal, ini berarti sudah tegak lurus, maka inilah jaraknya. Lalu pertanyaan, kalau ini jaraknya 100 dan berat ini terhadap poros, berapa jaraknya nih? Kita misalnya nilai X. Berapa X-nya? Supaya bisa kita cari berapa nilai X-nya, maka lihat segitiga siku-siku yang di sini. Segitiga siku-siku yang di sini, kalau kita perhatikan, sisi yang ini kan besarnya 1 meter. Lalu sudutnya ini adalah sudut antara batang terhadap vertikal 53, maka sama juga, berarti di sini juga sudutnya 53. Ya? Karena sudutnya di sini 53, yang ini 1 meter, itu sebagai sisi miring. Yang mau kita cari ini di depan sudut 53. Maka hubungan depan dengan miring itu adalah pakai sin. Sehingga bisa kita buat X-nya itu sama dengan 1 kita kali dengan sin 53 derajat. Sin 53 0,8 kita kali 1, maka ini ketemu 0,8 meter. Inilah jarak dari poros secara tegak lurus terhadap 100 Newton dan W. Nah, yang kedua adalah kita cari jarak tegak lurus dari poros terhadap T maksimum.
Nah, caranya gimana? Nah, biar lebih gampang, ini kan bisa tegangan tali ini bisa kita perpanjang. Nah, panjangin aja sampai ke sini. Nah, kalau kita panjangin ke sini, ini kan horizontal. Maka, supaya bisa tegak lurus dengan yang horizontal, tariklah garis dari poros secara vertikal. Maka yang kita tarik garis secara vertikal ini, inilah jaraknya antara tegangan tali dengan poros. Ini kita misalkanlah nilainya Y. Lalu pertanyaan, Y-nya berapa? Supaya bisa kita cari Y-nya, lihat segitiga siku-siku yang besar ini. Nah, kalau kita lihat segitiga siku-siku yang ini, nah dari soal bisa kita lihat panjang daripada batangnya ini 2 meter ya. Maka ini kan 2 meter. Sudah tahu kita ini panjangnya 2 meter. Lalu yang mau kita cari adalah yang ini di samping sudut. Karena yang kita cari di samping sudut dan yang diketahui sisi miring, maka yang di samping bisa kita cari dengan cara pakai cos. Ini menjadi 2 kali cos 53 derajat. Nah, kita masukkan cos 53 itu adalah 0,6. 2 dikali dengan 0,6 itu adalah 1,2 meter. Nah, kalau sudah dapat ini 1,2 meter, nah tinggal kita selesaikan. Masuk ke rumus ini, tinggal lihat arah perputarannya. Nih, kalau kita perhatikan yang 100 Newton dan W, kalau kita perhatikan itu akan menyebabkan batangnya itu berputarnya adalah searah putaran jarum jam. Ya kan? Karena ini searah putaran jarum jam, nah kita tentukan yang searah jarum jam ini mau kita buat positif atau negatif. Nah, misalkan kita anggap positif. Lalu yang kedua, tegangan tali ini kalau kita buat, ini akan menyebabkan batangnya itu justru berputarnya sebaliknya, berlawanan putaran jarum jam. Maka ini kita ambil misalnya adalah negatif. Maka tinggal masukkan kemari, kita buatlah dia di sini yang positif itu tadi adalah W, jaraknya W terhadap porosnya tadi adalah X 0,8 ditambah dengan 100, jaraknya 100 terhadap poros itu juga tadi 0,8, kemudian minus T-nya kali jaraknya terhadap poros tadi adalah Y, yaitu adalah 1,2 meter, ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita sederhanakan. Coba ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 0,4. Maka kalau ini kita bagi 0,4, ini hasilnya 3, ini hasilnya 2, ini hasilnya 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita selesaikan. Ini menjadi 2W, pindah langsung ke kanan ya, sama dengan 3 kali T. T-nya di soal sudah diketahui 500, maka 3 kali 500 itu adalah 1500, pindah ruas 2 kali 100. Berarti ini 200 ya. Sehingga kita dapat 2 kali W-nya sama dengan 1300, berarti W-nya ketemu 650 Newton. Perhatikan, pertanyaannya bukan beratnya, tapi yang ditanya adalah massa. Karena pertanyaannya adalah massa, maka kita buat berat itu adalah M kali G. Sehingga bisa kita buat G itu kan 10. Habis ke sini, maka kita dapatkanlah di sini massa bebannya adalah 65 kg. Oke, yang selanjutnya kita lihat soal kita nomor 14. Untuk mengerjakan soal kita nomor 14, ini ditanya adalah titik beratnya. Caranya gimana? Caranya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat bangun ini menjadi 2 bangun. Gimana caranya? Cara yang pertama kita anggap dulu bangunnya ini utuh. Ini ya. Nah, kalau kita anggap bangunnya ini utuh, maka akan kita dapatkan titik beratnya itu tepat di tengahnya. Nah, tepat di tengahnya ini ya. Jadi kalau kita buat titik beratnya itu tepat di tengahnya ini. Maka kalau tepat di tengahnya ini, tadi kita buat bangunnya ini, bangun pertamanya adalah yang persegi panjang, maka titik beratnya tepat di tengahnya akan kita dapat. Bahwa nilai daripada X-nya itu sama dengan 6, lalu Y-nya itu sama dengan 3. Gitu ya? Nah, setelah tahu kita letak titik beratnya, kita cari luasnya. Luasnya berapa? Nah, luasnya kan persegi panjang, tinggal kalikan aja. Panjang kali lebar, 6 kali 12, maka itu adalah 72 meter kuadrat. Setelah itu,
itu kita buat bangun yang kedua. Bangun yang keduanya apa? Hanya segitiganya. Letak segitiganya di mana? Nah, letak segitiganya untuk sumbu X-nya, ini bisa kita buat letaknya itu tepat di tengah ya. Di tengahnya ini untuk X-nya. Berarti kalau ini kita buat di tengahnya ini untuk X-nya, kita dapatkan dari sini bahwa X2-nya itu sama dengan 9. Terus Y-nya gimana? Nah, nilai daripada Y-nya itu kita ukur dari alas ini ya, itu sebesar 1/3 dari tingginya. Maka kalau kita ukur 1/3 dari tinggi, perhatikan tingginya di dalam soal. Nih dari sini kita lihat bahwa tinggi segitiganya ini kan 3 meter. 3 ya. Nah, 1/3 dari 3, maka ini kita dapatkan adalah 1. Tapi hati-hati, mengukur letak titik berat itu bukan dari atas, tapi harus selalu dari koordinat 0 ya. Maka dari sini kita ngitungnya. Ini yang dinamakan dengan Y2-nya. Maka kalau ini yang dinamakan dengan Y2-nya, kita dapatlah di sini Y2-nya adalah 6 dikurang 1, maka ini 5. Lalu karena ini bidang, kita cari juga luasnya. Luas bidangnya adalah setengah alas dikali tinggi. Alasnya adalah 6, tingginya adalah 3, berarti setengah 6 kali 3 berarti itu adalah 9 ya. Dengan catatan, ini kan segitiga ini tadi adalah yang dibuang dari bidang persegi panjangnya ya. Karena ini dibuang dari bidang persegi panjangnya, maka itu kita pakai tandanya adalah minus. Ya. Nah, kalau ini kita pakai dia minus, setelah ini kita pakai dia nilainya minus, udah dapat datanya semuanya. Lalu ini kita masukkan ke persamaan X dan Y di sini. Kita gabungkan ya antara titik berat yang satu dengan yang kedua. Caranya untuk X-nya A1 kali X1 tambah A2 kali X2 tambah dengan selanjutnya kita. Misalkan kalau dia itu lebih dari 2 bidang ya, dibagi dengan A1 tambah A2 dan tambah selanjutnya. Untuk Y-nya juga sama, gantinya bedanya adalah X-nya kita ganti menjadi Y. Nah ini tinggal masukkan. Nah kita ambil misalnya yang pertama untuk X dulu ya. Berarti kalau kita buat untuk X, masukkan nilai A1-nya adalah 72, kemudian X1-nya adalah 6, kemudian A2-nya minus ya. Berarti ini kita buat minus 9, kali X2-nya adalah 9, kita bagikan dengan nilai daripada A1-nya 72, kemudian A2-nya minus 9. Ini biar gampang, coba ruas atas dan bawah sama-sama keluarin angka 9 ya, biar gampang. Ya. Jadi yang dari atas ini kita keluarkan angka 9, yang dari bawah juga kita keluarkan angka 9 ya. Nah, maka kalau ini kita keluarkan angka 9, di sini tinggal 8. 8 kali 6, berarti sisa 48. Ya. Di sini keluar 9, maka sisa 9. Kemudian yang di sini keluar 9, sisa 8. Sini keluar 9, berarti sisa 1. Maka dari sini bisa kita lihat angka 9-nya habis. Berarti kalau angka 9-nya ini habis, maka bisa kita buat nilai X-nya ini menjadi sama dengan, ini kita kurangkan berarti menjadi 39/7. Lalu yang kedua, kita cari untuk Y. Masukkan angkanya. A1-nya tadi adalah 72, kemudian kali dengan nilai Y1-nya adalah 3, A2-nya tadi adalah minus 9, kemudian Y2-nya adalah 5, kita bagikan dengan 72 minus 9. Dengan cara yang sama, biar gampang, kita keluarkan angka 9 ya, yang atas dan bawah. Maka kalau kita keluarkan angka 9 atas dan bawah, sini sisa 8 ya. 8 kali 3 berarti 24. Di sini sisa 5. Kemudian yang sini kita keluarkan angka 9 berarti sisa 8. Sini sisa 1. Maka dari sini bisa kita selesaikan. 9 dengan 9-nya habis. Berarti tinggal di sini 24 dikurang dengan 5. 19. 8 dikurang dengan 1 berarti 7. Maka koordinatnya 39/7. 19/3. Nah, 19/7 ya. Nah, kita lihat opsinya. Oh, ternyata di opsinya tidak ada yang per 7. Yang ada apa?
yang ada di dalam soalnya ini adalah per 21 sama per 9. Karena tidak ada yang per 7, ya adanya per 21, coba ini sama-sama kita kali dengan 3 per 3, supaya muncul 21-nya. Maka kalau ini muncul 21, berarti ini 3 kali 9, 27, 3 kali 3, 9 tambah 2, berarti ini 117 ya. 117 per 21. Yang ini juga sama, kita kali dengan 3 per 3, maka ini 27, 2, 3, 5. Berarti ini 57 per 21. Maka jawabannya adalah 117 per 21,57 per 21. Maka pilihannya itu adalah C. Yang selanjutnya kita lihat soal kita yang nomor 15 ya. Untuk soal kita nomor 15, materinya ini adalah materi tumbukan. Yang kita pakai di dalam hal ini cuma ada dua persamaan. Yang pertama adalah dari hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum kedua benda sebelum terjadinya tumbukan harus sama dengan sesudah terjadinya tumbukan. Sehingga kalau kita bawa ke dalam matematis, di sini persamaannya menjadi P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. P itu kalau kita jabarkan, itu kan sama dengan massa dikali dengan kecepatan ya. Maka ini kita buat menjadi massa 1, M1 kali P1 tambah M2 kali P2 sama dengan, akan sama dengan nilai daripada M1 kali P1 aksen tambah M2 kita kali dengan P2 aksen. Yang kedua, persamaan yang kita pakai adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu sama dengan nilai daripada V1 aksen min V2 aksen per nilai V2 min V1. Hati-hati di sini. Indeksnya kebalik ya. 1, 2, 2, 1. Jadi V1 aksen per V1 aksen min V2 aksen per V2 min V1. Dengan catatan yang ada aksennya, itu artinya kecepatan sesudah terjadi tumbukan. Kalau tidak ada aksennya, itu adalah kecepatan sebelum terjadinya tumbukan. Nah, yang kedua catatannya yang perlu kita ingat. Kecepatan di sini adalah besaran vektor. Artinya apa? Perhatikan arahnya. Nah, kalau kita memperhatikan arahnya di sini, ingat, secara vektor kita buat aja yang positif itu adalah apabila arah kecepatannya itu ke kanan. Negatif apabila arah kecepatannya itu adalah ke kiri. Nah, contoh, kita lihat di dalam soal ini. Kalau kita lihat di dalam soal, ya, ada dia diketahui dua buah benda, kecepatannya ini sama-sama ke kanan dari gambar, ya. Lalu terjadi tumbukan, gitu ya. Ini kita buat benda pertama ke kanan kecepatannya, berarti kita anggap positif. Yang kedua juga ke kanan, berarti itu adalah positif. Nah, yang kemudian ditanya berapa kecepatan daripada kedua bendanya sesudah terjadi tumbukan. Nah, masukin aja. Masukkan ke dalam rumus hukum kekekalan momentum tadi. Diketahui masanya sama. Karena diketahui masanya sama, kita buat M1 sama dengan M2. Kita misalkan sama-sama M. Nah, kalau ini kita misalkan sama-sama M, tinggal kita masukkan aja, maka ini persamaannya menjadi M kita kali dengan V1-nya adalah 3, ditambah dengan M2-nya adalah M juga, kali V2-nya 2, ini menjadi sama dengan M kita kali dengan nilai V1 aksen, ditambah dengan M2 kali V2 aksen. Lalu ruas kiri dan ruas kanan, mari sama-sama kita bagikan dengan M. Berarti kalau kita bagi M, ini jadinya habis, yang ini juga habis, sehingga kita dapatkan persamaannya V1 aksen plus nilai V2 aksen, ini sama dengan 5. Ini kita buat persamaan 1. Lalu setelah dapat persamaan 1, kita cari persamaan 2. Dari mana? Nah, persamaan 2-nya bisa kita lihat, perhatikan dari soal. Ada pernyataan lenting sempurna. Kalau disebutkan lenting sempurna, itu artinya adalah koefisien restitusinya sama dengan 1. Berarti kalau koefisien restitusinya sama dengan 1, nah tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus ini ya. Maka kita buat
ke dalam rumus yang ini, E-nya itu sama dengan 1, berarti 1 sama dengan V1 aksennya kita nggak tahu, dikurang dengan V2 aksennya juga belum tahu, dibagi dengan V2-nya itu tadi adalah 2, nilai V1-nya itu adalah 3. Maka dari sini bisa kita buat V1 aksen min V2 aksen. Ini ketemu hasilnya adalah minus 1. Inilah persamaan kedua. Lalu persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Ayo tambahkan. Maka kalau kita tambahkan, kita dapatlah ini 2V1 aksen sama dengan yang ini habis ya. Berarti kalau ini habis, 5 plus min 1 berarti itu 4. Maka V1 aksen sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat V1 aksennya 2, tinggal substitusikan aja yuk. Misalnya ke persamaan yang ini. Berarti kalau kita substitusikan ke salah satu persamaan, kita dapatlah di sini menjadi 2 min V2 aksen sama dengan minus 1. Maka akan kita dapatkan nilainya, V2 aksennya adalah 3 meter per second. Dari sini bisalah kita lihat bahwa kecepatan benda pertama menjadi 2 meter per second, kecepatan benda kedua menjadi 3 meter per second. Sehingga jawaban yang kita dapat dari soal kita adalah bola yang A jadinya bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Maka jawabannya adalah B. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat soal kita yang nomor 16. Kalau kita perhatikan dari soal nomor 16, ini kita pakai adalah hukum Archimedes. Gitu ya. Ketika kita berbicara tentang hukum Archimedes, berarti ini berhubungan dengan berat benda di dalam suatu fluida atau di dalam zat yang mengalir itu selalu berkurang. Kenapa berkurang? Karena fluidanya memberikan gaya ke atas untuk mengangkat bendanya. Itulah yang dinamakan dengan gaya Archimedes. Lalu pertanyaan, berapa gaya yang diberikan oleh fluida untuk mengangkat benda di dalam suatu zat cair? Sesuai hukum Archimedes, beratnya adalah sebesar berat daripada air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Atau kalau ini sudah kita jabarkan, akan kita dapatkanlah persamaannya menjadi massa jenis daripada zat cair kita kali dengan volume benda yang tercelup kita kali dengan percepatan gravitasi. Hati-hati ya. Di sini saya buat pakai aksen V aksen, itu artinya adalah menggambarkan volume daripada benda yang tercelup. Berbicara tentang tercelup, volume benda itu kan ada, kita lihat itu ketika dimasukkan ke dalam zat cair, maka ada kemungkinan masih nongol di atas airnya, ada kemungkinannya itu sudah berada di bawah daripada permukaan zat cair. Nah, yang kita pakai yang di bawah permukaan zat cair, yang tercelupnya saja, gitu ya. Nah, akibat daripada gaya yang diberikan oleh fluida mengangkat benda, maka posisi daripada benda di dalam suatu zat cair ini bisa menyebabkan 3 kemungkinan. Apa itu? Yang pertama, bisa kemungkinan bendanya itu dalam keadaan terapung. Yang kedua, bisa dalam keadaan melayang. Yang ketiga, bisa dalam keadaan tenggelam. Kita lihat satu-satu. Pertama kita bahas terapung. Kapan terapung? Terapung ini bisa terjadi apabila ada 2 kemungkinan yang mau kita lihat di sini. Yang pertama apa? Massa jenis daripada benda pasti lebih kecil dari massa jenis zat cair. Yang kedua, gaya yang diberikan oleh air untuk mengangkat benda sama dengan berat daripada bendanya. Nah, karena gaya yang diberikan air untuk mengangkat benda sama dengan berat benda, maka kalau ini kita jabarkan, maka akan kita buat gaya angkatnya ini sama dengan tadi kita buat di sana ya. Nilai massa jenis zat cair kali volume benda yang tercelup kita kali dengan nilai G. Sama dengan berat benda itu apa? Kan massa bendanya kali dengan G.
Maka dari sini bisa kita lihat nilai G-nya kita habiskan yuk. Nah, kalau G-nya sudah kita habiskan, kita jabarkan lagi. Apa rumus daripada massa? Nah, di kelas 11 sudah kita pelajari ya. Rumus massa itu adalah massa jenis kita kali dengan nilai daripada volume. Massa jenis apa? Karena ini tadi massa benda, berarti massa jenis benda kali volume benda. Nah, maka ketika dia dalam keadaan terapung, maka kita dapatkan persamaan massa jenis fluida atau zat cair kali VB aksen. Jangan lupa tadi, volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda kali volume benda. Volume benda yang mana yang ini? Ini yang kita pakai adalah volume totalnya. Ya. Lalu yang kedua, kita lihat lagi dia di sini. Ada kemungkinannya bendanya itu adalah tenggelam. Gitu ya. Nah, kalau dikatakan tenggelam yuk, kapan terjadi tenggelam? Tenggelam, maka di dalam hal ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Massa jenis daripada benda pasti lebih besar dari massa jenis zat cair. Yang kedua, gaya Archimedesnya akan sama dengan berat benda itu ketika kita timbangnya masih di udara dikurang dengan beratnya ketika sudah tercelup di dalam zat cair. Nih kalau dia untuk tenggelam ya. Yang ketiga melayang. Kalau melayang gimana? Nah, melayang berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair ya. Nah, itu tidak perlu kita bahas. Nah, kita lihat contoh soal. Di soal kita perhatikan di sini ada dua keadaan benda. Apa itu keadaannya? Keadaan yang pertama kalau kita perhatikan, ada air, lalu ketika diisi dengan air, dicelupkan benda, ternyata benda itu tercelupnya adalah 80%. Gitu ya. 80%. Lalu keadaan yang kedua, ditambahkan minyak kemari. Setelah ditambahkan minyak, ternyata volume daripada benda yang tercelup di air berubah. Ini tinggal menjadi 60%. Nah, sekarang yang tercelup di dalam air menjadi 60%. Tadi ketika hanya air 80% ya. Nah, ditambah minyak jadinya tinggal 60%. Lalu ditanya, berarti yang muncul ini sekarang jadi berapa? Nah, yang ditanya berapa yang muncul ini? Nah, gitu ya. Gimana cara kita mengerjakannya? Cara kita mengerjakannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat satu-satu. Nih, kita lihat dulu untuk keadaan yang pertama. Dari keadaan pertama kan tadi sudah kita buat ya, bahwa gaya Archimedes harus sama dengan berat bendanya. Maka kalau kita jabarkan tadi, kita dapat di sini massa jenis zat cair kali volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda kali dengan volume benda. Masukkan. Massa jenis zat cair karena zat cairnya air, kita sudah pasti tahu massa jenisnya 1000 ya. 1000 kali volume benda yang tercelup di air. Ketika hanya air, hanya digambar satu ya. 80% sama dengan massa jenis benda kita cari volume benda. Volume benda ini kan keseluruhan total. Kalau ini total berarti kan 100%. Maka dari sini bisa kita lihat persentasenya habis, lalu 100-nya ini habis. Maka kita dapat lihat di sini massa jenis bendanya sama dengan 800 kg per meter kubik. Gitu ya. Lalu yang kemudian yang berikutnya adalah kita lihat dia itu untuk gambar yang kedua. Di gambar yang kedua sama prinsipnya. Apa itu? Bahwa gaya Archimedes harus sama dengan berat benda. Hanya saja bedanya apa? Karena fluidanya ada dua, berarti gaya Archimedesnya juga ada dua. Gaya Archimedes dari air ditambah gaya Archimedes daripada minyak. Ini sama dengan berat daripada benda. Gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan seperti tadi, berarti dari penjabaran ini gaya Archimedesnya kan ini kalau kita jabarkan hilang G-nya ya. Maka ini juga sama. Berarti ini massa jenis air kali volume yang tercelup di air ditambah dengan massa jenis minyak kali volume yang tercelup di minyak. Ini sama dengan massa jenis benda kali volume benda.
Nah, tinggal buat. Massa jenis air tadi adalah 1000. Tercelup di air sekarang adalah 60%. Tambah massa jenis minyak sudah diketahui 0,8 ya. Kita ganti ke satuan SI menjadi 800. Kali yang tercelup di minyak berapa? Nggak tahu. Ini kita cari. Massa jenis bendanya tadi sudah dapat 800. Kali yang tercelup di... ini bukan yang tercelup ya. Volume benda keseluruhan. Volume benda keseluruhan itu tadi adalah 100%. Oke. Nah, kalau ini sudah kita buat nilainya adalah 100%. Ini 100% ya. Nah, 100%. Maka tinggal kita selesaikan. Yaitu kiri kanan coba sama-sama kita bagi dengan 100% yuk. Nah, kita bagi dengan 100. Nih, 100% habis. Persennya nggak bisa habis ya. Ternyata, sebentar. Oke, ya. Oke, sekali lagi. Nah, biar lebih gampang, coba ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 100 ya. Nah, kalau kita bagi 100, maka ini 100-nya hilang, 100-nya hilang, kemudian ini 100-nya hilang. Maka kita dapat di sini angkanya menjadi 600% ditambah dengan 8 kali V aksen, ini menjadi sama dengan 800%. Pindah ruas ya. 8 V aksen menjadi sama dengan 200%, maka dapat V aksennya kita bagikan dengan 8. Maka ini kita dapatkanlah 25%. Nah, ternyata dari soal yang kita dapatkan di sini, tercelup di minyak, dia 25%. Lalu pertanyaan, berarti berapa yang muncul di permukaan? Nih, berapa yang muncul di permukaan ini kalau kita lihat dari sini? Nah, berarti ini kan 60, ini 25. Berarti ini yang di dalam zat cair ini semua berarti 85 ya. Maka yang ini sisanya adalah 15%. Maka yang muncul di atas permukaan minyak besarnya adalah 15% dari volume benda. Nah, untuk saat ini dulu ya yang mau kita bahas ya. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.